Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan lagi setelah 1 bulan berarti insyaallah ya. Allah pending pertemuan kita walaupun sudah ingat, semoga di pertemuan sebelumnya niat antum yang ada ngaji semoga Allah catat sebagai amal soleh dan semoga menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya ketika Pak Yani konfirmasi, posisi saya masih di Kuningan Jumat pagi kalau tidak salah ya, karena masih mempersiapkan diri untuk Jumatan dan sejenisnya dan juga sekeluarga. Kerobit waktunya gitu. Habis Jumatan, ketika Bapak yang dikonfirmasi belum sempat jawab karena kira-kira sampai Depok apa tidak hari Sabtu pagi seperti itu. Keburu-buru habis Jumat pulang, ternyata tas yang harus isi penuh, ada pulpen, ada buku catatan, ada handset, ada cas HP, ada macam-macam. Saya kira saat itu HP sudah dimasukin tas gitu kan, ternyata belum. Sampai di jalan ada yang mau pinjam HP gitu, nggak ada, jatuh apa di mana, tas nggak ada, di saku nggak ada. Adanya telepon tuan rumah dari sekeluarga yang telepon tuan rumah. Oh iya, ternyata masih HP-nya ada di atas rak-rak buku. Ternyata tadi ya yang dimasukkan belum semuanya gitu. Sudah itu posisi Sabtu sore yang tadi udah paketin aja deh gitu. Dari Kuningan Cirebon minta dipaketin, akhirnya Jumat sore pulang dari Kuningan mampir ke Karawang dulu, ke Malangan. Ini nggak sempat langsung pulang ke Depok. Jadi itu posisi belum megang HP ya. Nyari nomor HP yang lain itu nggak ada yang punya. Nomor Bapak ya, teman-teman punya kamar nggak ada yang punya gitu. Sudah, qadarullah, tawakal aja deh gitu. Sampai Sabtu pagi rencana mau pulang ya. Intinya konfirmasi nggak konfirmasi, iya atau tidaknya, rencana tetap mau berangkat itu nggak bicara. Tapi qadarullah nggak jadi pulang pagi, akhirnya dipending. Akhirnya pulangnya pagi. Dari Karawang menuju Depok jam 8 ya, sampai Depok jam 11. HP sampainya jam 1 siang kalau tidak salah ya. Orangnya sampai, barangnya sampai, baru bisa konfirmasi ya. Jadi Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad seluruh kajian nggak ada konfirmasi saya. Tapi saya yakin alhamdulillah insya Allah semoga niat teman-teman yang sudah semangat, yang tentunya sudah niatkan thalabul ilmi walaupun kelewatan tidak bersuara dengan saya, insya Allah semoga tetap menjadi nilai ibadah, nilai amal soleh insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan insya Allah kajian kita pada kitab Al-Ibadah Al-Akhirah setelah pembahasan yang terakhir, yaitu poin-poin terkait dengan tanda-tanda su'ul khatimah. 12 pembahasan yang telah kita sampaikan, telah kita kaji. Dari pembahasan terakhir saya memiliki satu kesimpulan, memiliki satu pembahasan yang semua itu adalah ujian, yang ujian itu Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi hambanya yang beriman, yaitu diri kita ya. Dan diri kita itu tidak akan terwujud, tidak akan nampak, tidak akan terrealisasi kecuali adanya wujud kita. Di surah Al-A'raf ayat 171 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan hukum itu kepada diri kita.
Ya. Cuman satu titipan saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu apa? Persaksian. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin aw takunu innama abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Kita tentu di dalam kehidupan ini pernah mengalami satu kondisi, yaitu di mana kita menitipkan atau mendapat titipan, ya. Entah titipan itu menurut kita nih barang sepele, remeh, murahan, atau bahkan tidak ada nilainya, atau sebaliknya menurut orang yang menitipi mungkin barang itu tidak ada harganya, murah, remeh, ya. Namun ketika kita dititipkan, ya, mendapati titipan, itu merasa, oh, menurut kita itu adalah barang berharga. Apa urusan orang yang menitipkan dan orang yang dititipkan? Satu, amanah. Itu nggak ada yang lain. Nah, amanah itu tugasnya cuma dua: menjaganya dengan baik dan dikembalikan dengan baik. Ya, tugas orang yang dititipi. Nah, kita ini sedang dititipkan oleh Allah, jasad kita, jiwa raga kita itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti suatu saat ketika Allah nyabut, itu jangan sampai rusak, jangan sampai lecet, jangan sampai cacat, jangan sampai ada yang hilang. Nah, masalahnya dalam kehidupan kita itu memiliki banyak problem, memiliki banyak masalah. Apa saja masalah yang harus kita selesaikan supaya kita menghadap Allah itu tidak cacat, tidak rusak, apalagi hilang. Hilang apa? Di dalam surah Al-A'raf tadi, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas mutlak bagi seorang hamba ketika menghadap Allah. Kalau itu hilang, kalau itu rusak, ya minimal rusaklah. Persaksian kita di hadapan Allah itu rusak, maka akan rusak semuanya dari amalan kita. Betapa menyesalnya ketika seorang menitipkan barang kepada orang lain, lantas ketika mengambilnya, barang itu dikatakan hilang, nggak ada tapi rusak. Pasti kita kecewa. Ya, kita menyesal. Kenapa kita titipkan kepada orang yang tidak bisa mengambil amanah atau mengemban amanah? Dan Allah mempunyai hak lebih daripada hak seorang terhadap orang lain. Allah menitipkan jiwa raga kita, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Persaksian cuma satu, enteng ngakui enggak kalau aku adalah Tuhan. Setiap kita mengatakan qalu bala, iya ya Allah, syahidna, kami mempersaksikan. Tujuannya apa? Allah menitipkan jiwa raga kita sepenuhnya tantaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian nanti tidak punya alasan, tidak lagi memiliki alasan, oh ya Allah, aku lupa, aku lalai, dan seterusnya. Mungkin kalau manusia mengatakan saya lupa menjaga amanat Anda gitu, mungkin ditoleransi, tapi tetap ada rasa mengecewakan kepada seorang yang menitipkan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Menciptakan kita, membentuk rahim kita, membentuk wujud kita, memberikan roh kepada kita, memberikan tugas kepada kita setelah kita hidup. Ya. Ketika Allah mempersaksikan kita tadi di surah Al-A'raf, itu salah satunya. Alasannya supaya kita jangan lalai, jangan lupa. Yang kedua, audaqulu innama asyraka abauna min qabl. Kalau bahasa kita itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan siapa? Ajaran, keyakinan, ibadah nenek moyang kita yang dulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Aku kan cuma sekedar generasi. Ya, generasi kita beda dengan generasi nabi-nabi terdahulu. Ini menjadi penyakit. Maka saya mau bikin
satu ringkasan dengan istilah ini tok. Dah apa? Udah balikin kan? Apanya yang dibalikin? Di surah tadi yang dibaca surah Asy-Syams ayat yang ke-8, 9, 10. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 3 ayat itu. Ya. Allah memberikan dua komponen dalam diri kita. 2 unsur pada diri kita. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha. Ya, ada magnet keburukan, ada magnet kebaikan, ada unsur kebaikan, ada unsur keburukan. Apakah Allah sekedar mencukupkan? Tidak, ngasih himbauan di sini supaya kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun, supaya kita berpikir, supaya kita mau mencerna, supaya kita mau mentadabburi gitu. Enggak cukup Allah ini kan sudah menciptakan baik dan buruk, berarti terserah manusia dia. Allah berikan peluang. Apa peluangnya? Yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia, sungguh senang, sungguh sumringah, sungguh memiliki wajah yang cerah bagi mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi, sungguh sengsara bagi orang-orang yang mengotori dirinya. Ini puncak daripada Allah ingin balikin tuh jiwa ragamu kepadaku dalam kondisi seutuhnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang harus dibersihkan? Ini kan muncul karena kita sudah mengalami kehidupan, fase kehidupan yang sedemikian, kondisi kehidupan yang sudah sedemikian hiruk pikuk, masalah begitu banyak, masalah yang baik atau yang buruk, ya, seperti itu. Ada 3 unsur yang harus kita bersihkan. Kalau sudah tahu nanti apa yang harus dibersihkan, bagaimana cara membersihkannya, ini yang lebih penting daripada sekedar kita harus membalikin. Menjadi orang-orang yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sekedar menjadi orang beriman, bertauhid, tidak. Harus ada unsur-unsur yang dibersihkan. Karena unsur ini setelah Allah tadi mempersaksikan kita, itu disebut Allah mempersaksikan kita, itu namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, disebut adalah takdir azali. Takdir apa namanya? Takdir azali. Takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diotak-atik oleh hambanya. Ya, kita lahir mau laki-laki atau perempuan, mau di mana, nanti mati di mana, itu hanya Allah yang tahu. Memang kita minta tadi itu dulu sebelum kita lahir, Allah lahirkan aku laki-laki saja, ya Allah lahirkan aku perempuan saja, kan tidak. Pun sama, ini hak mutlak berarti Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita sudah hidup, nah ente mau apa nih? Maka hadis Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi namanya ana idatan li'abdi wa ana mau kita takarram. So kita mau jadinya apa sih? Di sini tugas kita. Mau diapain di jiwa raga ini? Mau dijaga, seandainya rusak mau diperbaiki. Kemudian ketika suatu waktu pemiliknya mengambil, kita tidak mengecewakan, justru kita mendapatkan hadiah istimewa dari Zat yang Maha Kuasa, dari Zat yang Maha Menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Yang kita otak-atik adalah, kalau tadi kita sampaikan di sini ada takdir azali, bukan ajali ya, azali. Bukan ajali, kalau ajali kematian. Azali. Yang kedua ada takdir namanya kauni. Ini istilah saja supaya kita mudah untuk memahami dan bisa mensikapi. Kadang orang tidak bisa mensikapi kondisi ini. Saya baik ini kan memang takdir Allah, alhamdulillah. Namun kalau buruk, nyalakan Allah juga. Saya menjadi orang bejat kayak gini kan memang takdir Allah. Nah tuh, jadi semuanya serba disalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Saya kira kita yang ada di sini ada yang belum mendapatkan informasi hari ini ngaji, insyaallah kan. Ada di antara antum yang belum mendapat informasi sebelumnya
semalam, kemarin atau tadi pagi. Kalau hari ini ngaji, namun hari ini hadir. Bahkan mimpi pun tidak. Itu namanya takdir azali. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tentukan. Namun setelah kita ketemu di sini, ini berubah di takdir kita. Mau ngapain kita di sini? Mau jadi orang yang baik atau yang buruk, orang yang berfaedah atau orang yang banyak mudarat? Ya. Betapa banyak orang sudah tahu segala sesuatu yang tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan terjadi. Namun kalau sudah terjadi di hadapan kita, bingung mau diapain. Maka pilihan kita namanya takdir qaum. Sama halnya sebelumnya saya nggak pernah mikir dapat kelas ini. Takdir Allah berikan, tapi setelah turun ini nggak tahu manis apa tidak. Campuran apakah saya tidak tahu. Saya menghabiskan apa tidak itu kan urusan saya. Dan ini bisa saya ubah dengan kondisi kejadian-kejadian. Mau saya habisin langsung itu hak saya. Mau saya langsung surut satu tegukan itu terserah saya. Jadi tidak serta-merta orang berbicara takdir baik dan buruk itu cuma satu, tujuannya diyakini. Namun apakah cukup diyakini? Harus dikaji supaya tidak salah paham terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah paham seperti ini, orang itu ada inisiatif mau jadi orang apa sih, baik atau buruk. Baik. Poin yang pertama secara umum adalah yang harus dibersihkan ini al-maksiyah. Apa? Al-maksiyah, apapun bentuknya. Maksiat. Mau maksiat yang bentuknya dosa besar ataupun dosa kecil, maksiat yang terang-terangan ataupun maksiat yang dengan sembunyi-sembunyi. Ini nanti kalau saya jabarkan nanti akan meluas, ya, antara dosa dengan maksiat, dengan perbuatan mungkar, perbuatan sejenisnya dan jenis-jenis itu banyak sekali secara umum. Ya, secara umum itu maksiat seluruh dosa besar ataupun kecil itu harus dibersihkan. Ya, karena tadi disebutkan qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Itu salah satunya. Nah, maksiat ini itu nanti ada hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Yang hablum minallah ini lebih krusial, lebih rancu, lebih banyak. Kenapa? Karena di sana ada urusan lahir dan batin, yang nampak dan tidak nampak. Kalau urusan manusia itu gampang. Kalau memang ada haknya, kezalimannya balikin, minta maaf, jangan diulang lagi, selesai. Soal orang yang dizalimi itu ikhlas apa tidak, urusannya sama Allah, urusan kita sama Allah. Yang penting kalau kita bermaksiat kepada hamba Allah sesama hablum minallah, hablum minannas. Kalau memang ada, minta maaf, kembalikan kezalimannya, diminta dibuktikan, diikhlaskan. Kalau maunya, Ustaz saya mengalami ini, saya memang merasa saat itu sudah minta maaf, tapi setelah itu orangnya masih benci perasaannya, umumkan wajahnya masih wajah benci. Udah ikhlaskan, ya. Yang penting kita udah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf dan memberi maaf. Kemudian kalau memang ada yang unsur harta benda, dibalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal kesyirikan. Ya, asyirku. Ini juga sama. Yang kedua ini lebih banyak lagi. Asyirku, kesyirikan. Apa itu syirik? Ada yang bisa jawab soal apa itu syirik? Masya Allah, kita sudah lama ngaji syirik aja belum tahu ya. Syirik lawan kata tauhid. Kalau tauhid adalah menjadikan sesuatu yang satu itu hanya satu. Apa tauhid? Menjadikan sesuatu yang satu itu hanya satu, tidak ada yang lain. Karena cuma menjadikan satu terhadap sesuatu, itu nanti ada yang lain. Perhatikan definisi tauhid, definisi syirik juga sama nanti. Tidak cukup sekedar orang yang mensekutukan Allah. Sekutu itu dalam rangka apa? Di dalam hal apa? Itu para ulama mengkaji tentang akidah dan lawan katanya syirik itu panjang kali, lebar kali tinggi.
Ya, tauhid menjadikan sesuatu yang satu. Jadi bukan sesuatu yang banyak, bukan ya. Ini satu, ini satu, ini satu, bukan. Ini namanya sesuatu. Tapi sesuatu yang satu saja menjadi satu saja, tidak yang lainnya. Itu namanya tauhid. Maka kalau orang berbicara tauhid itu ketika membaca kalimat la ilaha illallah, seluruh keyakinan dia, seluruh penyandaran dia terhadap selain Allah itu dibuang. Itu namanya tauhid itu. Jadi secara pemahaman akidah ya. Adapun syirik menjadikan sesuatu yang ada itu lebih dari satu dan banyak, lebih dari satu dan banyak. Artinya apa? Namanya kolam, pulpen ini satu pulpen, satu merek. Sementara pulpen itu bukan dari satu merek dan satu pulpen. Itu namanya syirik. Sehingga betapa banyak orang yang mengatakan kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi mereka nggak paham. Sehingga makna syirik di sini, subhanallah, rancu. Ya, ketika membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang. Harus dilengkapi dan disempurnakan. Tidak ada ilah yang berhak dan benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya tauhid. Karena kalau mohon maaf tidak ada Tuhan selain Allah, antara Tuhan dengan Allah itu berbeda. Kebayang, Tuhan itu sesuatu, Allah itu hanya satu. Berarti kita menuhankan sesuatu hanya satu dan menjadikan satu. Itu namanya tauhid. Kalau kita la ilaha illallah mengisahkan Allah, tapi kita masih mohon maaf menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon, berarti ada unsur kesyirikan. Padahal surah An-Nisa ayat ke-174 Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa saja yang mati dalam kondisi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan baginya masuk surga. Ini ancaman. Yang ketiga ini mungkin hal yang sangat sensitif bagi saya. Ya. Apa itu al-bid'ah? Berbicara al-bid'ah bagi kita insya Allah sudah tidak asing. Namun hadis sahih riwayat Imam Muslim, di situ ada ancaman mungkin berbicara bid'ah. Konteks dalam Al-Qur'an itu secara tidak langsung tidak ada. Ya, secara langsung itu tidak ada. Namun ada kalimat di awal-awal surah, saya dilupakan kalau tidak salah. Di awal-awal surah itu ada ma kuntu bid'an minar rusuli. Seandainya ada di antara para rasul itu sesuatu yang bid'ah, tentu kami akan mendahului, lasabaquna ilaihi. Aku akan lebih dahulu melakukannya. Kalau hadis yang selama ini kita dengar apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu sebenarnya wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar itu tambahan dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau hadis asli Rasulullah SAW adalah kulla bid'atin dhalalah, sampai situ sebenarnya. Namun karena ancaman, karena Rasul mengatakan dan menyatakan dalam hadis sahihnya, setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Dan supaya tidak rancu, disampaikan tambahin oleh para ulama, para salafus saleh, setiap yang menyesatkan itu nanti di neraka. Terlepas daripada istilah bid'ah hasanah atau dhalalah, kita bermuara pada satu hadis yang sahih. Mau yang menganggap ada bid'ah hasanah, silakan kalau memang itu ada pernyataan dan asar ataupun hadis. Namun secara umum, secara globalnya kita sampaikan bid'ah ini yang akan merembet, yang akan memberikan subhat-subhat, memasuki antara kemaksiatan yang sebenarnya itu maksiat adalah dianggap ibadah, yang itu syirik dianggap ibadah. Kenapa? Karena dianggap itu sebuah ibadah. Apa itu? Ya isinya bid'ah. Ya, itu salah satunya. Dan kalau kita berbicara 3 unsur ini yang terakhir ini sangat sensitif. Namun yang kita sampaikan adalah bagaimana kita menghindar, menjauh. Kalau bisa janganlah sesuatu yang baru itu.
Kenapa sih kita tekankan hal seperti itu? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada, ya, dari ajaran ataupun perilaku Rasulullah SAW, sok pinter kita jadinya. Jadi seakan-akan kita sok lebih tahu seperti itu, ya, lebih pandai, lebih maksum daripada Rasulullah SAW. Baik, ini yang harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Masya Allah, 6 menit lagi saya. Yang pertama, ini cara membersihkannya insya Allah keseluruhannya, bukan satu dengan satu, dua dengan dua, tidak, tiga dengan tiga, tidak. Tapi keseluruhan masalah ini, bagaimana kondisinya supaya nanti kita menghadap Allah, kita kembali kepada Allah dengan utuh, bersih, tanpa cacat, tanpa lecet, tanpa hilang ataupun rusak. Yang pertama adalah dengan al-ilmu. Apa? Berbicara ilmu antum lebih paham dari saya. Berbicara pengetahuan lebih banyak daripada saya. Tapi seluruh ilmu yang ada itu jangan dipukul rata ya. Berbicara tentang ilmu syariat khususnya, ya. Ilmu syariat, ilmu pemahaman syariat Islam. Bahkan saking pentingnya ilmu, para ulama ada yang mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-ilmu nisful iman. Ilmu itu sebelum kita berbicara, apalagi mengajarkan. Ilmu itu separuh atau sebagai separuh daripada keimanan. Keimanan kita itu akan di sangat apa ya, menjadi taruhan terhadap ilmu kita, iman kita itu menjadi taruhan seberapa banyak ilmu kita terhadap agama ini gitu. Ya, sehingga ketika berbicara tentang ilmu agama, tentu di sana mencakup seluruh perbuatan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, kalau yang baik diambil untuk diamalkan, yang buruk itu tetap dipelajari, tapi tujuannya untuk ditinggalkan. Mempelajari agama itu bukan ibadah, zikir, sholat, tahajud, puasa, sedekah, tidak. Ada kalanya kita membahas tentang khamar, tentang zina, tentang maling. Maksudnya bahaya-bahaya itu. Tentang ghibah, gunjing, tentang menjaga diri dari najis. Itu kan penting. Dan itu semua adalah dalam kehidupan itu pasti ada. Dan tidak selamanya dalam kehidupan kita itu mulus, lempeng, itu tidak. Sekencang-kencangnya kita berjalan, harus ada kalanya itu direm. Entah menemukan lubang, belokan, tanjakan, polisi bobok, dan sejenisnya. Itu yang akan mengetahui kita. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ada yang bisa baca surah Al-Jumu'ah ayat kedua? Bawa aplikasi silakan. Baik. Masya Allah, ada yang bawa HP ya? Baik. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kenapa tadi ilmu itu nisful iman? Ilmu itu sebagai dari separuh daripada iman. Ternyata di sini letak daripada rahasia diucapkannya para ulama tadi. Surah Al-Jumu'ah yang kedua. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Membacakan, mengajarkan, mensucikan. Kebayang kalau tidak ada ilmu dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW, jadi apa kita? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kata Allah, sesungguhnya kalian itu, hambaku itu, awalnya kalau cuma aku ciptakan, sebenarnya mereka itu tersesat. Dan bukannya tersesat, sesatnya nyata, jelas. Wa in kanu min qablu, sebelumnya dulu, sebelum kita tahu tentang Islam, la fi dhalalin mubin. Walaupun wa akharina min qablihim, dan seterusnya itu lam yalhaqu bihim, ada yang sudah dikasih tahu tapi mereka lari. Wa akharina minhum lam yalhaqu bihim, sudah dikasih tahu dan diajarin, banyak yang lari, enggak mau, nolak. Betapa banyak kita ngaji ketika 1-2 kali pertemuan merasa tidak cocok dengan ustaz, tidak cocok dengan kitab, yang tidak cocok dengan istilah bid'ah, muntakbir, mundur tanpa kita. Masya Allah. Dan itu banyak, apalagi berbicara yang ketiga ini sensitif. Ini bahasa syariat.
Bahasa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Lalu kalau kita mau takbir berarti kan kita nolak gitu kan, sombong gitu, nolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Kita mendefinisikan sombong itu kan cuma yang kedua, wa ghamdun nas, menghina orang lain kan gitu. Padahal tidak. Batarul haqq, membentengi diri, memisahkan diri, bahkan menolak dari kebenaran. Ini nggak bisa dikaki, bid'ah dikaki yang ini aja kan? Ya nggak bisa. Al-lugha asy-syar'iyyah al-mufradah asy-syar'iyyah, bahasa syariat yang itu tidak digunakan oleh bahasa agama lain, bid'ah salah satunya. Dan sekarang kan orang mau banyak yang merekayasa Al-Quran dan bahasa syariat gitu kan. Bahasa kafir mau diganti apa? Non-muslim, sama aja sebenarnya maknanya. Mau kafir mau non-muslim sama aja. Non itu tidak, muslim itu tidak selamat, berarti tidak selamat. Kan gitu. Al-kafir itu kafir. Kafir itu adalah penutup keras. Ya. Ini namanya kafir. Ya. Ini namanya sampul. Bahasa kita sampul. Sampul itu penutup yang masih lunak. Kafir. Makanya dah bed kafir atau istilahnya itu kalau bahasa cetakan burung ya. Hai kafir ya. Tulisannya sejenis sana. Kafir itu dari bahasa itu. Nah kita kalau merubah ini silakan saja, tapi resikonya tinggi. Resikonya berarti kita menyeberang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita akan dulu insyaallah. Silakan Bang Maulana. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di waktu yang tersisa insyaallah kita lanjutkan sekilas ringkasan daripada pembahasan poin-poin tentang ciri-ciri su'ul khotimah. Semoga dengan pembahasan sebelumnya kita bisa menutup dengan pembahasan ini dan bisa kita implementasikan atau kita amalkan, dan tentunya kita jaga sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang kedua daripada cara pembersihnya atau cara menjaganya adalah dengan taubat. Sekalian yang ketiga adalah al-amal shalih. Baik. Antara ilmu, taubat dan amal soleh itu mana yang didahulukan? Segala sesuatu perlu ilmu. Orang taubat saja itu masih harus nomor sekian, ya. Setelah ilmu tentunya. Kenapa? Karena betapa banyak di antara kita yang tidak paham tentang makna taubat, pentingnya taubat, urgensinya taubat, kemudian konsekuensi taubat. Bahkan teknis taubat yang benar saja tidak paham. Kalau cuma istilah saja paham, semua orang paham taubatan nasuh taubat nasuha. Kenapa taubat yang sebenarnya disebut taubatan nasuha, tidak taubat sambal istilah kita orang awam, atau taubat-taubat yang lainnya? Taubatan nasuha itu bahasa Al-Quran ya. Surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa tidak taubatan haqiqatan, taubatan aziman, taubatan mu'jizan, taubat yang serius, yang agung, taubat yang istilah-istilah sejenis, tapi menggunakan taubatan nasuha. Uniknya dalam bahasa Al-Quran ketika kita mengkaji tafsir, taubatan nasuha itu dari kalimat nasuha yansahu, masdarnya adalah nasuhan atau nashan, taubat yang berdampak senantiasa menasihati diri kita. Ketika mau mengulang, oh ini nggak boleh. Mau kembali lagi kepada maksiat, oh itu nggak dilarang. Mau kembali lagi kepada bid'ah, kepada syirik, oh itu nggak boleh. Senantiasa menasihati. Kalau bahasa sederhananya taubat nasuh adalah taubat yang diulang-ulang karena perbuatan yang semisal. Barangkali yang di antara manusia ada yang demen dengan zina, minuman keras, khamar dan sejenisnya, gitu kan. Ketika dia bertaubat, seketika itu dia tidak melakukan.
Namun ketika dalam kondisi tertentu, tidak di hadapan manusia, tidak di hadapan orang lain, tersirat dalam benaknya ingin mengulang antara taubat dia dengan sesuatu yang sama yang pernah dilakukan, kembali lagi atau tidak? Kalau kembali lagi berarti itu belum disebut taubatan nasuha. Itu kan simpelnya saja, ringkasnya saja. Taubat yang memberikan dampak kepada kita supaya senantiasa menasihati diri agar tidak kembali lagi, tidak melakukan lagi pada perbuatan dosa maksiat yang sama. Dari definisi ini bukan berarti harus mencicipin dosa maksiat yang bermacam-macam, tidak. Dari khamar ke zina, dari zina ke maling, dari maling ke korupsi, dari korupsi ke tidak. Tidak harus seperti itu dan bahkan tidak boleh seperti itu. Cukup satu kemaksiatan yang dia taubati setelah dibekali dengan ilmu, selesai seluruh maksiat, selesai seluruh dosa. Itu saja. Sederhana dalam pertaubatan itu sebenarnya. Kecuali anda yang bertaubat menyesali yang berkaitan dengan urusan hakul adam, urusan dengan manusia. Kalau memang belum selesai, terselesaikan. Ya. Yang terakhir, cara membersihnya. Dalilnya mana di surah At-Taubah, di tentang taubat ini? Surah At-Tahrim ayat ke-8 ya, bisa dibuka insyaallah. Karena nggak cukup dengan itu kita harus bertaubat. Kata Allah tadi di surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum min sayyi'atikum. Ini tujuannya supaya Allah mau menghapuskan, mau membersihkan, mau menebus. Allah itu mau menebus atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian sebelumnya. Nah, kita kan akui maksiat pasti ada, syirik masih terselubung, bid'ah di mana-mana. Itu akui. Gak bisa kita al-maksum dari 3 unsur ini, gak boleh. Alhamdulillah hari ini kita udah tahu sunnah, bid'ah mungkin meminimalis. Syirik alhamdulillah sudah belajar sehingga keyakinan tahayul, khurafat, tatayur dan sejenisnya sudah tidak ada lagi. Apa itu khurafat, tahayul, tatayur itu apa? Itu istilah dalam syariat ya, yang tidak digunakan sekali lagi bahasa syariat, tidak digunakan dalam bahasa agama lain. Khurafat itu mirip dengan tatayur. Khurafat itu ingin dengan tahayul, ya. Wah, saya kalau nggak pakai cincin ini biasanya sakit perut. Ini namanya khurafat. Wah, saya kalau pakai ini biasanya akan seperti ini. Itu namanya khurafat. Nyalain aturan syariat namanya khurafat. Tatayur itu mengadu nasib baik ataupun buruk itu dengan benda tertentu, ya. Atau ingin melakukan sesuatu itu dengan kondisi tertentu. Sering yang saya sampaikan, kalau orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah dulu, itu kalau berangkat kerja, itu biasanya kalau yang mereka punya burung, mau kerja keluar dari rumah, nerbangin burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, oh hari ini nasib saya baik. Kalau burung itu berterbang ke kiri, nasib saya buruk. Hari ini masih banyak orang-orang yang memiliki keyakinan tatayur itu, termasuk khurafat, termasuk tahayul. Apa? Orang memiliki warung, toko, ruko, ya dan sejenisnya, buka, nggak lama kemudian ada orang pengemis minta-minta, wajahnya serem, wajahnya menyedihkan. Dalam hati, wah hari ini bakal nasib buruk nih. Itu namanya tatayur. Dan itu termasuk kesyirikan. Ya. Memang apa kaitannya secara ilmiah orang pengemis datang ke depan rumah kita minta-minta? Ya kan nggak ada. Ya kalau kita punya uang mungkin recehan ya kasihlah. Kita hanya la haula wala quwwata illa billah. Ya. Namun ketika nikmatillah kita menjadi insyaallah kalau ada buruknya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi. Ya berkaitan dengan bid'ah juga sama seperti itu. Ya, masih banyak hal-hal yang terselubung di dalam kehidupan kita. Harus bertaubat. Kalau sudah bertaubat, yang terakhir harus ditutup dengan amal soleh. Enggak cukup dengan amal soleh, perbanyak amal soleh. Di surah Hud ayat ke-114. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang.
Ujung siang maksudnya dua waktu ya, waktu pagi dan waktu malam. Ujungnya sore dan pagi. Sholat apa yang dimaksud tidak disebutkan dalam tafsir, tapi yang jelas adalah keutamaan sholat waktu sore, keutamaan waktu sholat awal malam, subuh dan maghrib, subuh dan asar, subuh dan asar. Dan pada bagian permulaan malam, sholat isya, itu berbicara tentang keutamaan sholat isya banyak sekali. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Ternyata salah satu pengingat orang-orang yang bertobat itu gak cukup dengan tobat itu tok, menyesali perbuatan itu tok, tidak, tapi harus diikuti dengan amal soleh. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya sholat itu, salah satunya sholat itu akan menjadikan renungan pada diri seorang hamba. Kenapa sih sholat menjadi dzalika dzikra lidzakirin? Peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dan mau diingatkan. Orang itu merasa diakui, merasa merasa nyaman itu ketika dekat. Ya, antum kita punya istri, kadang istri galau, ya sedih dan gak pernah nyaman dengan teman-teman. Jangan kan teman-teman dengan anak aja gak nyaman, kecuali dengan kita. Kapan? Saat duduk bareng, saat selonjoran bareng, saat berdampingan, masya Allah. Sama seorang hamba, kapan nyamannya, kapan enaknya ketika dia dekat dengan Allah, dan kapan dekatnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Ya, kalau kita mungkin sholat kita dibanding dengan Rasul masih jauh dipandang. Ya, kita sholat kebeli sedikit itu udah teriak-teriak, asam uratnya nongol, kesemutannya muncul, sejenisnya. Rasul nggak punya penyakit kecuali syukur. Kebanyakan sholat Rasul itu Fatihahnya lama, suratannya lama, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru rukuknya lama, sebagian ulama yang baca satu surah Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, aku kira sholat yang rakaat kedua lebih pendek, ternyata sama seperti sebelumnya. Itu kan satu hadis, dan hadisnya hasan. Kebayang kalau cuma sholat 2 rakaat satu malam masih layak bagi Rasulullah SAW. Nah kita 2 rakaat aja tidak setiap malam. Padahal seandainya sholat pun nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit gitu. Ya, penggak pun tidak. Ya, kalau seandainya punya asam urat atau kesemutan masih bisa menggunakan kursi ataupun duduk. Jadi intinya adalah tidak ada alasan untuk kita tidak dekat kepada Allah, tentunya dengan melaksanakan sholat wajib ataupun sholat malam ataupun sholat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulullah SAW, sehingga dengan sholat itu menjadi bukti kita, pembersih kita. Wa aqimis sholata tarafa'in nahari wa sulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan, amal soleh, perbuatan amal soleh itu bisa menghapus, bisa menghilangkan. Adhaba yudhibu, kalau dhaba itu pergi, kalau adhaba itu menghapus atau mengusir. Berarti amal soleh itu, ibadah itu bisa mengusir perbuatan buruk. Tapi tentunya perbuatan baik, amal soleh yang banyak. Gak cukup seumur hidup udah banyak maksiat, sholatnya cuma 5 waktu, tidak cukup. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW, datang seorang, di situ ada 2 hadis, satunya orang Badui, orang Arab dusun, yang kedua adalah sahabat baru ngaji. Dan karena sahabat ini terlalu sibuk urusan dunia, terlalu sibuk urusan dunia, datang ke Nabi. Ya Rasul, bahasa kita itu, bagaimana pendapatmu seandainya aku melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian menunaikan puasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat, haji dan umrah tidak, kemudian wa ahallaltul halal wa haramtul haram, a'adkhulul jannah. Ya Rasul, gimana pendapatmu seandainya aku cuma melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian saya menunaikan zakat, dan saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan dan apa yang Allah haramkan, wala azid ala dzalik. Ini hadisnya saya lupakan. Dan aku enggak pernah bahas sedikit pun, juga enggak mengurangi. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, "Na'am." Iya. Simpel ya.
Cuman masalahnya dengan sholat 5 waktu tadi, dengan puasa Ramadan tadi memiliki dosa apa tidak? Ini dalam sejarah sahabat baru katakanlah baru berbaikat kepada Rasul. Mungkin sebelumnya Islam jahiliyah gitu. Dalam konteks hadis Rasulullah SAW ketika ditanya ketika seorang kafir masuk Islam, apakah seluruh amal baik itu diterima? Kata Nabi, iya diterima. Akhirnya dia panen mendadak. Jadi panen dirapel seperti itu. Bukan berarti kalau ingin merapel pahala itu jadi kafir dulu baru masuk Islam, tidak ya. Itu hanya keberuntungan saja. Bagi orang yang musyrik kafir tadi masuk Islam, dia bingung gimana nih kalau saya baru masuk Islam sementara sedekah saya, infak saya, perbuatan saya kepada anak istri sudah baik. Apakah seluruh amalan saya itu dicatat menjadi amal soleh? Kata Nabi, iya. Ya. Jadi catatan amalan mereka orang yang Islam itu sebagaimana catatan amal soleh bagi seorang mukmin yang memang dari awal hidupnya muslim, ngumpul seperti itu. Insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang menarik Ustaz masalah al-bidah. Apa itu? Al-bidah. Ya. Al-bidah ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, informasinya terlalu banyak Pak. Misalnya saja pada saat habis sholat ini yang paling banyak yang kita tahu macam-macam ya. Dan ada yang membidahkan misalnya habis sholat itu ada yang baca Al-Fatihah, kemudian surat benar dengan surat ayat kursi. Ada yang benar seperti itu. Tapi ada juga yang membolehkan. Nah, dalam hal ini kan kalau dikatakan al-bidah berarti kan sifatnya dalalah. Iya. Artinya masuk neraka. Nah, itu kan begitu. Nah, kaitannya dengan sholat ini, apakah setelah sholat itu diterima? Misalnya nih, kita masuk dalam bidah pada saat melaksanakan amalan-amalan yang kita anggap amalan ternyata itu bidah. Apakah itu menggugurkan juga sholat atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ibadah itu nanti ada beberapa unsur wadah, unsur jalur bahasa saya ya. Jadi ada amalan, bicara amalan apapun itu amalan, apapun itu ibadah. Jadi ada yang ditentukan. Ada yang ditentukan. Yang ditentukan apa? Pertama hitungan. Yang lafaz dulu, yang lafaz. Kemudian hitungan, kemudian waktu. Yang keempat saya dilupakan. Tapi 3 unsur ini dalam ibadah yang ditentukan. Ya. Jadi sini harus bisa kita make-up gitu. Enggak selamanya orang membaca zikir setelah sholat, baca ayat kursi, falak, bin nas itu tidak selamanya bid'ah. Ketika kita bisa mengkaji ini. Nah, sekarang pertanyaannya siapakah atau seperti apa pemahaman dia ketika menyatakan dan menyampaikan membaca Fatihah setelah sholat itu bid'ah? Kondisinya apa dulu? Membaca surah Al-Ikhlas trikul tadi ya. Saya begini, saya akan disatukan dengan sholat fardu. Iya. Nah itu kan yang selalu diperlukan. Sholat fardu harus baca ini. Iya. Nah ada yang menyatakan sholat fardu selesai cukup astagfirullah kemudian baca subhanallah dan seterusnya. Habis itu malah ada yang nggak perlu berdoa lagi. Saya terangkan dulu insyaallah. Tapi sini ada yang tidak ditentukan. Kali ditentukan ini tidak ditentukan. Jadi berarti umum. Sekarang kita berbicara zikir, itu lebih luas hadisnya. Gak usah banyak-banyak kita membaca kitab Riyadhus Shalihin bab zikir. Itu bab yang ke-202 kalau tidak salah. Nanti bisa dibuka. Bab tentang zikir. Dari mulai Fatihah, Al-Ikhlas dan macam-macam ini ketentuan dulu ya. Sebuah ibadah yang ada pada ketentuan, ada pada amalan yang tidak ada ketentuan, entah lafadznya, hitungannya ataupun waktunya. Supaya tidak terjerumus kepada ayat bidah tadi. Kita tidak boleh serta-merta baca Fatihah setelah sholat bid'ah. Karena dia membahas pada sesuatu yang tidak ditentukan. Contoh dia mengambil satu hadis bahwasanya man qara'a kita bilang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran kan pahalanya diberikan 10. Surah Al-Fatihah termasuk surah dalam Al-Quran tidak masuk. Cuman kesalahan dia menentukan
pertama. Dan banyak kan tadi yang pertanyaan itu kan seperti itu. Apakah salah orang membaca doa macam-macam, apapun doanya setelah sholat fardu? Tentu secara umum tidak. Namun dalam konteks sholat fardu ini, sholat fardu ini, gitu kan? Ya sudah, kita ambil ini, apa lafadznya, berapa hitungannya, kapan waktunya. Kalau sudah kita tentukan dan tahu seperti ini, jangan nambahin, jangan ngurangi. Mungkin kalau kurang karena kejahilan kita, namun kalau nambahin kita merasa kurang sempurna, kita lebih pintar daripada Nabi. Itu yang dimaksud oleh teman-teman membaca Fatihah setelah sholat itu termasuk ada tiga. Berarti kita harus dirinci ya. Ini nanti masuk kepada ilmu hadis, Pak. Mohon maaf ya. Ini kalau saya sampaikan 2 jam akan selesai. Tapi saya kira ini nanti lafaz-lafaznya merangkum kepada tadi dalam kitab yang Shahih itu luas. Jadi ada kali ibadah yang di sini, oke, kita amalkan pada ketentuan. Tapi boleh apa tidak? Maka ini nggak boleh. Membaca subhanallah wa subhanallahil azim, boleh apa tidak? Keutamanya ada nggak? Ada. Boleh apa tidak? Boleh. Namun kalau menentukan saya harus membaca setelah sholat, pokoknya sebelum saya bangkit dari sholat saya harus membaca subhanallah wa bihamdi, kemudian dihitung sekian kali. Kemudian saya kalau tidak membaca dalam waktu itu saya merasa ini dan saya merasa kurang. Nah, itu dia masuk ke sini. Ya. Jadi silakan dia kaji dulu ilmunya, apakah itu yang ditentukan atau tidak ditentukan. Namun ketika ini kebalikan, Pak. Apa yang ditentukan kita lakukan pada sesuatu yang ditentukan itu masih boleh. Ya. Yang penting kita jangan matok lah ya. Contoh di sini membaca subhanallah setelah sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Di sini kan lafadznya ketentuan waktunya kan begitu. Apakah nggak boleh membaca di luar sholat yang ditentukan? Ya boleh, dan itu bebas, nggak ada masalah. Sesuatu yang ditentukan boleh diamalkan pada lokasi kondisi yang tidak ditentukan, tapi sesuatu yang tidak ada ketentuan jangan menentukan 3 unsur ini. Lafadznya, baca ayat kursi boleh atau tidak? Boleh. Berapa kali? Kalau habis sholat, kalau sebelum sholat, baca Allahu la ilaha sampai wal aliyyil azim, silakan. Tapi perintahnya di situ setelah sholat 1 kali. Lafadznya ayat kursi, hitungannya cuma sekali, waktunya setiap habis sholat. Jadi di sini jangan baca ayat kursi setiap habis sholat 7 kali. Nah, dia masuk kepada ahli bidah, dan kita lebih pintar, lebih pandai daripada Nabi. Kata Nabi apa? Tidak ada yang memisahkan antara dia dengan ayat kursi kecuali apa? Kematian. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali apa? Kematian. Seandainya dia mati di antara satu sholat yang setelah dia baca ayat kursi sampai dia meninggal, ada 1 jaminan tiket masuk surga dengan ayat kursi. Loh, kalau ayat kursi sekali toh aja masuk surga, saya ingin surga Firdaus deh, baca 7 kali. Ya jangan, bid'ah. Kita kan harus sampai ke situ gitu kan, supaya jangan semuanya serobot, pokoknya amal baik deh. Ya enggak, ini siapa yang menentukan? Hadis dari siapa? Dari Rasul. Jadi ibadah itu jadi ringan. Contoh, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, alhamdulillah. Salah atau tidak? Usah tangan baca alhamdulillah. Dan di sini masih banyak teman-teman yang belum paham kondisi ini. Usah baca itu nggak ada larangan sih, bentuk syukur. Baca alhamdulillah nggak ada salahnya, bentuk syukur. Namun kan kalau terjadi setiap habis sholat fardu, berarti apa? Dia menentukan sesuatu yang tidak ditentukan. Dia nggak mau disebut bid'ah, tapi dia nggak mau disebut orang yang lebih pintar dari Nabi. Maunya apa? Jadi banyak keracuan dan kelucuan di sana, gitu ya. Oke. Jadi umpamanya kita mau mengkaji tentang ibadah yang sudah ditentukan, sholat 5 waktu, mau apa itu? Ya silakan nanti kaji. Walaupun ada perbedaan. Seperti kalau habis sholat asar habis sholat asar dan subuh, habis sholat maghrib dan subuh, baca tribun tadi ditekan 3 kali, tapi zuhur asar isya itu cukup sekali-sekali. Ya sudah, jangan dirasa meratakan. Walaupun kalau kita
membaca trikul tadi habis isya tetap 3 kali, habis zuhur 3 kali, habis asar 3 kali. Salah apa tidak? Ya tidak, karena dia mengambil kepada hukum yang umum itu ya, insyaallah. Masya Allah. Coba insyaallah. Masya Allah ya. Yang lain insyaallah boleh. Silakan. Coba nanti insyaallah ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.